Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Pos dan masih bersama dengan Kak Ago. Oke, Kak Ago, jika memang stok bahan pokok di Provinsi Lampung dalam catatannya harusnya surplus, mencukupi bahkan lebih, nah seperti itu. Tentu yang menjadi permasalahan ini mungkin dalam pendistribusian. Nah itu seperti apa Kak Ago? Sebenarnya ini kan harusnya cukup, tapi stok dirasa kok malah tidak ada di masyarakat. Sebenarnya apa yang terjadi? Ya. Kalau kita bicara masalah harga terutama atau ketersediaan, itu kalau harga ya itu biasanya yang berlaku adalah hukum pasar ya. Di mana hukum demand and supply, di mana ketika permintaan tinggi ya kan itu harga cenderung naik ya kan. Dan kalau misalnya supply-nya terhambat, barang langka, itu juga biasanya harga akan melambung tinggi gitu. Nah, yang dicari adalah titik keseimbangan, di mana stok supply mencukupi ya, kemudian barang tersedia di pasaran tidak langka. Nah, itu akan menciptakan harga yang seimbang. Tapi lain cerita jika misalnya produksinya rendah, ya kan, sementara demand-nya itu tinggi, ya kan, supply tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, tidak bisa memenuhi demand, itu bisa terjadi kenaikan harga. Nah, balik lagi ke awal, sebenarnya produksi berbagai kebutuhan pokok di Lampung ini kalau di atas kertas itu mencukupi. Nah, persoalannya ada dua. Pertama ada di rantai distribusi, ya kan, bisa jadi dari produsen ke pasar, kemudian ke konsumen, ini terganggu rantai distribusinya. Barang mencukupi, tetapi distribusi lambat, distribusi terhambat, ya kan? Ya banyak faktor lah, ya. Misalnya biaya distribusi yang mahal, jalur distribusi yang tidak baik, jalan yang rusak dan lain sebagainya, atau gudang logistik yang tidak memenuhi daya tampung dan lain sebagainya. Nah, faktor lain adalah adanya moral hazard, ya, adanya penyimpangan, ya kan? Di mana seharusnya ini dari produsen ke pasar, kemudian ke konsumen, ya kan, barang ini ada, distribusi lancar, tetapi ada yang bermain, gitu loh, ada yang melakukan penimbunan, ya, sehingga apa? Kondisinya supply tidak ideal, ya, sementara permintaan itu semakin tinggi. Akhirnya apa? Ada kenaikan harga. Ketika harga naik, ya kan, barulah barang itu dilempar ke pasar. Sebenarnya itu sangat jelas terlihat ya, seperti saja minyak goreng gitu ya Kak Ago. Sekarang harganya yang sekarang melambung tinggi, tapi sebenarnya barangnya banyak gitu di mana-mana. Nah, untuk hal ini Kak Ago, mungkin penimbunan atau pendistribusiannya yang ada kendala, itu apa yang sebenarnya sudah dirancang atau sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Lampung sendiri? Ya jelas mengefektifkan Satgas Pangan yang sudah dibentuk. Yang dalam hal ini kalau di provinsi itu diketuai oleh Kepolisian Daerah Lampung, Kapolda Provinsi Lampung. Ya, pihak kepolisian harus benar-benar ya mengawasi, ya kan, jalur distribusi bahan pokok di Provinsi Lampung. Rantai distribusi itu harus benar-benar dipantau, ya, dari produsen ke konsumen. Karena produsennya ini bukan hantu gitu loh, bukan sesuatu yang sulit untuk dicari. Jelas si A memproduksi apa, si B memproduksi apa, ya kan. Dalam rantai ekonomi ini itu dari produsen, distributor, ya, terus kemudian pedagang grosir, pedagang eceran, pedagang kelontongan, agen, itu semua ada datanya dan bisa diurutkan satu-satu gitu. Jadi tugas penting di sini adalah pihak kepolisian, termasuk untuk memantau gitu loh, apakah ada permainan misalnya permainan itu tadi ya, penimbunan, ya kan, barang sebenarnya sudah nyampe nih di tingkat pengecer, tetapi ada pemodal besar, ya kan, kemudian membeli barang itu, ya kan, kemudian disimpan sama dia di gudang, menunggu harga naik, ketika harga naik baru dia keluarkan itu barang. Nah, ini adalah tugas berat dari aparat
kepolisian. Oke, nah menurut pandangan dari Lampung Pos sendiri, apakah Satgas Pangan ini sudah maksimal dalam kinerjanya dalam mengawasi pendistribusian atau penyaluran bahan pokok ini, Kak Ago? Ya. Kita lihat aja kondisi di lapangan, kondisi ketika bulan Ramadan itu tiba, ya kan? Apakah polisi atau Satgas Pangan itu benar-benar bekerja dengan baik? Ya, kalau logikanya ketika kita balik lagi ya ke angka produksi kita bagus, kalau rantainya bagus, diawasi dengan baik, tidak ada kelangkaan, tidak ada kenaikan harga. Nah, tapi kenyataannya dalam beberapa kasus itu terjadi kelangkaan, terjadi kenaikan harga. Ya mungkin pemirsa Metro TV Lampung juga mengalami di Ramadan tahun lalu misalnya, ya kita mengalami kesulitan untuk mendapatkan gula, ya kan? Bahkan kalau tidak salah itu gula itu sampai 20.000 per kilo. Bahkan sampai orang itu kalau membeli gula di pasar swalayan, ya itu dibatasi nggak boleh lebih dari 1 kilo, ya kan? Nah artinya apa gitu? Memang ya bisa jadi ada permainan di sini, gitu. Ada upaya penimbunan, ya kan? Mencari keuntungan, ya, spekulan lah, bisa dibilang begitu. Karena kalau misalnya tidak ada persoalan di situ, berarti ada persoalan di distribusi, ada di produksi dan distribusi, gitu. Terakhir Kak Ago, jadi apa solusi yang sebenarnya bisa ditawarkan untuk permasalahan kelangkaan dan juga nanti bisa harga tetap stabil ketika barang ada? Ya, solusi jangka pendek, ya, karena ini bulan Ramadan, di saat seperti ini memang demand-nya atau permintaannya itu besar sekali. Dan kalau memang tidak ada spekulan, kemudian pasokan memadai, distribusi agak terlambat, wajar ada terjadi kenaikan harga. Atau misalnya distribusi baik tapi produksi kita agak kurang, suplainya agak kurang, pasokannya tidak mencukupi, wajar jika terjadi kenaikan harga, gitu ya. Nah, tetapi misalnya kalau ternyata distribusi bagus, ya kan, kemudian produksi bagus, terjadi kenaikan harga dan itu luar biasa misalnya, nah itu kita harus patut skeptis, patut curiga, ada apa ini, gitu ya. Berawal dari situ bukan sesuatu yang salah sebenarnya, gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pemerintah itu harus ya melihat situasi. Kalau misalnya harga benar-benar tidak baik, lakukan operasi pasar, gitu. Pasar yang dijalankan oleh pemerintah, ya kan, dengan mensuplai barang langsung ke pasar, ya kan, dengan harga yang sesuai, gitu ya, sehingga para spekulan ini ya tidak memperoleh apa yang dia inginkan. Yang diinginkan spekulan kan apa? Stok langka, harga naik, barulah mereka keluarkan barang. Nah, kalau pemerintah melakukan operasi pasar, maka keuntungan yang mereka inginkan, ingin capai itu tidak terrealisasi. Nah, dalam jangka panjang adalah benar-benar memapping, ya. Berapa kebutuhan masyarakat, ya, berapa produksinya, benar nggak nih, ya kan? Jangan-jangan angka produksi ini ya tidak akurat dengan kebutuhan real, ya kan? Kita anggap kebutuhannya sekian, ya, ternyata lebih dari ini. Ternyata produksi kita itu sebenarnya tidak memadai, tidak ada spekulan, tidak ada distribusi yang salah, gitu. Tapi kebutuhannya yang ternyata tidak kita petakan dengan baik, ya kan, sehingga terjadi ketimpangan. Kedua, ya benar-benar memantau jalur distribusi bahan pokok di Provinsi Lampung. Itu hal yang bisa dilakukan, ya. Kita lihat saja ini H-3 Ramadan. Kita lihat saja harganya seperti apa. Kita berharap Satgas Pangan juga dapat lebih maksimal lagi, Kak Ago. Oke, Kak Ago, nanti kita kembali untuk membahas trending topik apa saja yang ada 3 platform Lampung Pos lainnya. Pemirsa, jangan kemana-mana. Kami akan kembali sesaat lagi untuk membahas trending topik yang ada di 3 platform Lampung Pos lainnya. Jangan kemana-mana.